Bagi teman-teman yang bingung bagaimana sih caranya untuk mengukur kedalaman laut, nah ternyata kita punya loh alatnya, yaitu EcoSonder Single Beam dengan tipe Odom TV 100DF. Apa sih alat EcoSonder Single Beam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik Kelautan, kembali lagi dengan saya Chandra Sambung Prakoso. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang alat EcoSonder Single Beam dengan tipe Odom TV 100DF. Apa sih alat EcoSonder Single Beam? Adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu kedalaman perairan. Alat EcoSonder Single Beam hanya memiliki satu beam setiap kali pancaran. Nah, seperti itu penjelasannya. Mari kita belajar ke komponen-komponennya. Oke teman-teman, di sini sudah terdapat komponen utama dari alat EcoSonder Single Beam. Nah, yang pertama itu ada alat transducer. Nah, alat transducer ini berguna untuk memancarkan sinyal akustik dan menerimanya kembali. Nah, alat transducer ini memiliki sensor yaitu beam. Nah, di sini ada Odom TV 100DF. Nah, Odom TV 100DF ini berguna untuk menghubungkan antara transducer dengan PC atau laptop. Nah, di sini ada komponen GNSS. Nah, komponen GNSS ini berguna untuk mengambil suatu koordinat pada saat kita melakukan survei. Nah, di sini ada KVA azimut. Nah, atau bisa kita sebut dengan kompas. Nah, KVA azimut ini berguna untuk menentukan arah pada saat kita melakukan survei. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita langsung merangkai alatnya. Nah, sekarang ini kita akan mempelajari bagaimana cara merakit dari alat EcoSonder Single Beam. Nah, di sini ada tiang transducer. Nah, berguna untuk menyambungkan antara kapal dengan transducernya. Nah, nanti transducernya itu berada di samping kapal atau draft kapalnya. Nah, kita anggap ini adalah draft kapal. Nah, setelah itu, setelah kita merakit tiang transducer dan transducernya, nah di sini ada kabel yang berguna untuk menyambungkan antara transducer ke Odom TV 100DF-nya. Nah, ini ada kabelnya. Nah, di sini ada angka-angka ABC, nah dan juga di sini ada ABC. Nah, untuk menyambungkannya kita harus mencocokkan antara kabel dan untuk mencolokinya. Nah, kita harus sabar dan pelan-pelan. Nah, ketika sudah seperti ini berarti kabel sudah tersambung. Nah, setelah kita menyambungkan kabel ini, maka kita sambungkan kabel powernya untuk menghidupkan odomnya ini. Nah di sini ada kabelnya, sama juga ada ABC-nya. Kita colokin. Nah, setelah kita colokin, maka kita ke arah aki untuk menghidupkannya, karena kita menggunakan aki. Nah, di sini yang putih, kabel putih adalah plus dan kabel hitam adalah min. Nah, setelah kita sambungkan, maka dapat kita hidupkan odomnya terlebih dahulu. Nah, apabila sudah hidup, maka kita berhasil untuk menyambungkan aki dengan odomnya. Untuk mentransfer data dari EcoSonder ini, maka kita masukkan Moxa. Nah, Moxa ini berguna untuk menyambungkan antara odom ke komputer atau laptop. Nah, ini kita bisa ke serial 1.
Nah, apabila udah seperti ini, nah setelah itu kita sambungkan lagi yang kabel ke muksanya ke port satunya. Nah, setelah semua tersambung, maka ini ada kabelan yang berguna untuk menyambungkan odom ke PC atau laptop. Nah, ini begini. Nah, setelah ini seperti ini. Nah, selanjutnya kita memasang GNSS. Nah, di sini ada GNSS-nya dan ini ada tiang GNSS. Nah, kita pasangnya seperti ini. Kita putar tiangnya. Nah, dirasa sudah kuat dan kencang, maka kita pasang kabel digunakan untuk menyambungkan ke transceiver GNSS-nya. Pasangnya seperti ini. Nah, setelah kuat kita pasang GNSS-nya ke tiang transducernya. Nah, ini tiang transducer yang tadi di set awal tadi. Nah, dirasa sudah kuat, maka kita pasang kabel GNSS ke transceiver yang berguna untuk menerima data dari GNSS tersebut. Nah, di sini ada power untuk menghidupkan transceiver tersebut. Nah, ini ada kabel powernya ya. Nah, di sini ada merah. Nah, di sini juga ada merah. Nah, kita harus sama-sama pasti merahnya. Apabila sudah kuat, maka kita hidupkan colokan ke listrik. Setelah itu, agar data dari GNSS transfer ke laptop, maka kita colokan ini dari transceiver ke muksa. Nah, setelah itu dapat kita lihat apabila seperti ini, maka transceiver GPS-nya sudah menyala atau hidup. Nah, selanjutnya kita merakit, yaitu namanya azimut atau kompas. Nah, ini berguna untuk menunjukkan arah kita. Nah, yang pertama yaitu di sini ada kabel powernya. Nah, ini ada kabel power. Nah, berguna untuk menghidupkan kompas tersebut. Nah, kita bisa di sini ada kabelnya yang sudah terkoneksi. Kita masukkan yang merah ke merah dan yang hitam ke hitam. Nah, setelah itu kita colokkan kabel power azimutnya. Nah, setelah itu maka akan terdeteksi seperti ini, derajat. Nah, setelah itu agar arahnya terkoneksi ke PC atau laptop, kita sambungkan ke moksa. Nah, di sini ada port 3. Jadi gunanya moksa yaitu untuk menyalurkan data dari alat-alat ke komputer. Itu teman-teman, setelah kita mempelajari alat echo sounder, alangkah baiknya kita mempelajari cara perawatan alat echo sounder single beam ini. Yang pertama, pastikan alat-alat yang tercelup oleh air laut dibilas dengan air bersih ataupun air tawar. Dan setelah itu dikeringkan serta dimasukkan ke dalam box masing-masing.
Pada saat memasukkan dalam box masing-masing, pastikan kabel-kabel tidak tertekuk sehingga tidak mengalami kerusakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.